welcome to my channel. Let me introduce myself. I am Adiana Savitri, a student at Teknokrat Indonesia University. Here I'll explain the economy system and business environment. Let's go! Oke teman-teman, di sini kita akan mempelajari mengenai sistem ekonomi dan lingkungan bisnis. Mari kita pahami bagaimana sistem ekonomi membentuk perilaku pasar dan bagaimana lingkungan bisnis menentukan ruang gerak, perubahan dalam menghadapi perubahan, persaingan, dan peluang. Kita masuk yang pertama, definisi dasarnya. Nah, apa sih sebenarnya sistem ekonomi itu? Jadi, ini adalah cara atau strategi suatu negara untuk mengelola siklus barang dan jasa, mulai dari cara memproduksinya, mendistribusikannya ke masyarakat, sampai bagaimana barang itu dikonsumsi. Tujuannya bukan cuma asal jalan ya, tapi demi mengejar efisiensi, stabilitas, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan kita. Jadi, tapi pertanyaannya, kenapa kita butuh sistem ini? Masalah utamanya cuma satu, yaitu kelangkaan. Kita dihadapkan pada sumber daya alam dan alat pemuas yang jumlahnya terbatas. Sementara, keinginan dan kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Nah, sistem inilah yang bertugas mencari jalan tengahnya. Sedangkan, untuk menjawab pertanyaan masalah tadi, sistem ekonomi punya 3 fungsi utama atau pertanyaan besar yang harus dijawab. Yang pertama, siapa yang akan memproduksi barangnya? Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya agar efektif? Dan ketiga, yang terakhir, untuk siapa hasil produksi itu nantinya? Apakah untuk rakyat kecil, industri, atau pasar luar negeri? Setelah kita paham konsep dasarnya, sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua negara pakai cara yang sama? Jawabannya tidak. Ada 4 model utama sistem ekonomi yang bisa diterapkan di dunia. Yang pertama, ada sistem tradisional. Ini yang paling klasik di mana semuanya berjalan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan turun-temurun. Cara produksinya pun masih sangat sederhana. Nah, berbanding terbalik dengan itu, ada sistem komando. Di sini, ibaratnya pemerintah adalah satu-satunya sutradara. Mereka lah yang memegang kendali penuh atas hampir semua keputusan ekonomi. Lalu ada yang ketiga adalah sistem pasar. Di sini, pemerintah justru tidak banyak ikut campur. Semuanya diserahkan ke mekanisme pasar alias hukum permintaan dan penawaran yang menentukan harga serta jumlah produksi. Dan yang paling banyak kita temui adalah sistem campuran. Seperti namanya, ini adalah kombinasi pasar tetap berjalan, bebas, tapi pemerintah tetap masuk untuk melakukan intervensi terutama di sektor-sektor yang strategis atau menyangkut hajat hidup banyak orang. Jadi, poin pembedanya cuma 3 hal. Seberapa besar campur tangan pemerintah, seberapa bebas pelaku usahanya, dan bagaimana cara mereka mengalokasikan sumber daya. Kebanyakan negara saat ini lebih memilih sistem campuran karena dianggap lebih fleksibel dan menjaga stabilitas ekonomi mereka. Oke, next. Nah, sistem ekonomi yang kita bahas tadi tidak berdiri sendiri. Di dalamnya ada yang namanya lingkungan bisnis. Bayangkan, ini seperti ekosistem. Kalau lingkungannya sehat dan mendukung, sistem bisa tumbuh subur. Tapi kalau lingkungannya berubah drastis, bisnis harus bisa beradaptasi supaya tidak mati. Sederhananya, lingkungan bisnis
adalah semua kondisi baik dari internal, yaitu dalam perusahaan maupun eksternal dari luar, yang bisa mempengaruhi jalan operasional kita. Unsurnya banyak sekali, mulai dari pelanggan, pesaing, teknologi, sampai hukum yang berlaku. Yang pertama itu di sini ada pasar dan pelanggan. Ini jantungnya bisnis. Kita harus peka terhadap perubahan perilaku dan daya beli masyarakat. Kalau selera konsumen berubah, otomatis permintaan ke kita juga ikut berubah. Yang kedua adalah regulasi. Setiap bisnis harus patuh pada aturan main yang diterapkan pemerintah. Hukum inilah yang memberi batasan sekaligus memberikan kepastian agar persaingan bisnis tetap sehat dan adil. Yang terakhir ada teknologi atau inovasi teknologi itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dia bisa bikin kerja lebih efisien, tapi di sisi lainnya dia bikin persaingan jadi lebih ketat. Siapa yang telat mengadopsi teknologi biasanya akan tertinggal dan oleh kompetitornya. Jadi, memahami faktor-faktor ini sangat penting agar perusahaan bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah kondisi dunia yang telah berubah dan terus-menerus berubah. Sekarang, pertanyaannya, apa hubungan antara sistem ekonomi yang besar tadi dengan lingkungan bisnis yang kita hadapi sehari-hari? Di slide ini, kita bisa melihat bahwa ketiganya saling mempengaruhi dalam satu siklus yang tidak terputus. Kita mulai dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ini adalah landasan yang dibuat pemerintah untuk membentuk iklim usaha. Misalnya, kalau pemerintah memberikan insentif pajak, tentu ini akan memicu semangat para pebisnis untuk berkembang. Kebijakan tadi mungkin menciptakan iklim bisnis. Kondisi inilah yang menjadi paduan dari perusahaan untuk menyusun strategi. Perusahaan akan melihat, oke, kondisinya seperti ini, jadi kita harus beradaptasi begini agar tetap bertahan. Setelah strategi dijalankan, maka muncullah hasil bisnis. Hasil ini bukan cuma soal profit perusahaan saja ya, tapi juga dampaknya ke pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Hasil yang positif nantinya akan memberikan umpan balik bagi pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi yang lebih baik lagi di masa depan. Jadi kesimpulannya, bisnis tidak bisa lepas dari sistem ekonomi negaranya, dan sebaliknya. Kesehatan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kesuksesan bisnis-bisnis di dalamnya. Memahami interaksi ini adalah kunci bagi kita untuk bisa membaca peluang dan tantangan di masa depan. Setelah kita melihat keterkaitan antara elemen tadi, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, ke bagian yang seringkali menjadi penentu utama dalam bisnis, yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah. Di sini negara tidak cuma jadi penonton, tapi juga peran penting untuk menjaga agar roda ekonomi tetap berputar dengan sehat. Pertama, negara berperan dalam menetapkan aturan. Ini mencakup standar operasional, perizinan, hingga batas-batas aktivitas usaha. Tujuannya apa? Supaya persaingan agar antar bisnis tetap jujur dan konsumen terlindung dari praktik-praktik yang merugikan. Lalu yang kedua, ada pemerintah juga memberikan insentif. Tidak selamanya pemerintah itu isinya cuma larangan ya. Terkadang negara justru mendorong sektor tertentu untuk berkembang lewat potongan pajak, subsidi, atau kemudahan investasi. Ini cara mereka memberi vitamin agar bisnis bisa ekspansi lebih cepat. Nah, gabungan antara aturan dan insentif dari tadi menciptakan dampak yang nyata bagi kita. Hal ini menentukan seberapa nyaman iklim usaha di suatu tempat, seberapa besar risiko yang harus dihadapi, dan akhirnya memengaruhi keputusan strategis yang diambil oleh pemilik bisnis. Intinya, kebijakan fiskal, moneter,
maupun perdagangan yang diambil, pemerintah akan langsung terasa pada biaya usaha yang daya beli masyarakat. Jadi, sebagai pelaku bisnis kita harus selalu melek terhadap regulasi yang sedang berlaku. Oke, next slide. Di mana sekarang kita tidak bisa hanya melihat satu negara saja. Di era sekarang ada yang namanya globalisasi dan perdagangan internasional. Dunia seolah tanpa sekat, di mana barang, modal, bahkan informasi bisa berpindah antar negara dalam hitungan detik. Keuntungan yang pertamanya jelas, yaitu akses pasar. Produksi kita dibuat tidak cuma bisa dijual dalam negeri, tapi bisa menjangkau konsumen lintas negara. Bayangkan peluangnya yang begitu besar. Nah, lalu yang kedua adalah efisiensi biaya, di mana melalui perdagangan internasional perusahaan bisa lebih fleksibel memilih sumber bahan baku atau tempat produksi yang paling kompetitif. Ini sangat membantu perusahaan untuk menekan biaya operasional. Tapi, kita juga harus waspada karena muncul resiko baru. Mulai dari nilai tukar mata uang atau kurs yang naik turun, hambatan dagang antar negara, sampai masalah ketergantungan rantai pasok. Kalau satu negara bermasalah, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Jadi, memahami sistem ekonomi dan lingkungan bisnis bukan lagi sekedar teori, tapi bekal penting agar kita bisa bertahan dan bersaing, baik di tingkat lokal maupun global. Oke, next slide. Kita masuk ke bagian yang paling dinamis dan dalam ekonomi modern, yaitu inovasi teknologi. Sekarang teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, tapi udah mengubah total cara kita berbisnis. Mulai dari cara memproduksi barang, memasarkannya, hingga bagaimana kita melayani pelanggan. Pertama, ada automasi. Bayangkan proses yang dulu memakan waktu berhari-hari, sekarang bisa selesai dalam hitungan jam dan dengan mesin atau software. Hasilnya, operasional jadi jauh lebih cepat dan efisien. Kedua, kita hidup di era data. Sekarang perusahaan tidak lagi menebak-nebak apa yang diinginkan pasar. Semua keputusan strategis didukung oleh analisis data yang akurat, sehingga risiko kegagalan bisa kita perkecil. Nah, puncaknya adalah disrupsi. Ini adalah momen ketika model bisnis baru yang lebih relevan muncul dan menggantikan cara-cara lama yang mungkin sudah terlalu lambat atau mahal. Ingat, pemain baru bisa muncul kapan saja dan mengubah total ekspektasi pelanggan kita. Intinya, inovasi ini adalah peluang besar tapi sekaligus tantangan. Kalau kita tidak mau relevansi bisnis kita hilang, kita harus terus beradaptasi dengan perubahan teknologi ini. Nah, next slide. Setelah kita ini keliling membahas teori dan skala global, di slide ini mari kita bahas pulang pembahasannya ke rumah kita sendiri. Bagaimana dengan sistem ekonomi Indonesia? Nah, Indonesia sendiri menerapkan sistem ekonomi campuran, di mana peran pasar dan peran pemerintah di jalan beriringan untuk saling melengkapi. Di sini, peran pemerintah sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi kita, bukan cuma membuat regulasi, tapi juga memperbaiki iklim investasi dan memastikan sektor-sektor strategis tetap terarah demi kepentingan rakyat banyak. Di sisi lain, kita punya potensi besar domestik yang luar biasa besar. Para pelaku usaha kita ditantang untuk bisa memanfaatkan pasar ini dengan terus beradaptasi lewat inovasi dan efisiensi, agar produksi lokal kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tentu saja, jalannya tidak selalu mulus. Kita masih menghadapi tantangan besar seperti masalah birokrasi, ketimpangan, hingga persaingan global yang makin ketat. Itulah kenapa transportasi digital menjadi harga mati agar ekonomi kita bisa terus melompat lebih jauh. Jadi dengan bonus demografi dan digitalisasi yang sedang kita alami, masa depan ekonomi Indonesia ada di tangan kita semua. Memahami sistem ini adalah langkah awal bagi kita untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Next slide. Akhirnya kita sampai pada penghujung materi.
Jika kita tarik garis lurus dari semua yang sudah kita bahas tadi, jelas sekali bahwa sistem ekonomi itu seperti kompas yang memberikan arah bagi pengelola sumber daya negara kita. Sementara lingkungan bisnis adalah medan tempur yang menentukan apakah perusahaan kita bisa tumbuh dan bertahan. Melihat ke depan, dunia bisnis tidak akan semakin mudah, tapi justru semakin menantang. Keberhasilan bisnis nantinya bukan cuma soal seberapa besar modalnya, tapi seberapa cepat kita bisa membaca regulasi, seberapa cerdas kita memanfaatkan teknologi, dan seberapa adaptif kita merespon dinamika global secara berkelanjutan. Jadi teman-teman, poin yang ingin saya tekankan di sini adalah bisnis yang kuat lahir dari sistem ekonomi yang stabil, kebijakan yang tepat, dan tentunya lingkungan yang usaha yang mampu mendorong lahirnya inovasi. Inovasi baru. Okay, friends, that was our discussion about the economy system and business environment. If there is any error, apologize, I'll it here. Thank you for watching. See you in the next video. Goodbye.